Kalau stroke itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Ada dua jenis secara umum. Pertama, stroke sumbatan yang ditandai dengan yang biasanya disebabkan karena ada sumbatan di pembuluh darah otak terutama. Kemudian kedua, dia stroke perdarahan disebabkan pecahnya dari pembuluh darah di otak. Oke, berarti memang gangguan alirannya antara dia tersumbat atau memang pecah ya, Dok? Jadi memang aliran oksigennya terganggu ya, Dok? Halo Sobat Hermina, kembali lagi di Observasi Obrolan Seru Varian Edukasi. Saya Dr. Evelyn, dokter umum di Hermina Podomoro. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu seputar stroke dan juga cold stroke. Bersama saya sudah ada Dr. Paramita, spesialis saraf. Selamat datang, dokter. Perkenalkan, saya Dr. Paramita, spesialis neurologi, dokter spesialis saraf di Hermina Podomoro. Iya. Dokter, hari ini kita mau membahas topik yang cukup menarik nih, Dok. Dan mungkin dari Sobat Hermina juga bertanya-tanya nih, dan mungkin perlu insight lebih dari dokter nih, Dok. Kita akan membahas tentang stroke nih, Dok. Kira-kira, Dok, mungkin dari definisi dulu, Dok, stroke itu apa ya, Dok? Selamat pagi Sobat Hermina. Saat ini saya coba jelasin sedikit tentang stroke. Stroke itu adalah kondisi akut yang disebabkan adanya kelainan dari pembuluh darah, biasanya mengenai bagian otak ataupun mata atau retina dan medula spinalis. Biasanya ini bersifat akut tadi dan bisa bersifat vokal atau ke seluruh tubuh yang dibuktikan dengan adanya pencitraan dengan penggunaan CT scan atau MRI. Oke, berarti stroke itu masalah di pembuluh darah otak ya, Dok ya? Oke, kalau stroke itu ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Ada dua jenis secara umum. Pertama, stroke sumbatan yang ditandai dengan yang biasanya disebabkan karena ada sumbatan di pembuluh darah otak terutama. Kemudian kedua, dia stroke perdarahan disebabkan pecahnya dari pembuluh darah di otak. Oke, berarti memang gangguan alirannya antara dia tersumbat atau memang pecah ya, Dok? Jadi memang aliran oksigennya terganggu ya, Dok? Oke, Sobat Hermina mungkin penasaran, kira-kira faktor risiko apa aja sih, Dok, yang menyebabkan seseorang tuh jadi rentan terhadap penyakit stroke ini? Faktor risiko untuk pasien stroke ada dua. Pertama, yang bisa dimodifikasi dalam arti bisa di maintenance, dalam artian kita harus menjaga diri banget, seperti biasanya pasien dengan riwayat ADDM, hipertensi, kemudian yang nggak kalah penting adalah dari gaya hidup. Biasanya saat ini orang lebih acuh untuk masalah aktivitas sehari-hari, misalnya olahraga itu kurang, kemudian ada obes, kemudian ada mungkin minum-minum alkohol, itu seperti itu untuk yang bisa dimodifikasi. Kemudian yang tidak bisa dimodifikasi itu seperti dari umur, jenis kelamin, ada sifat dari genetik, biasanya dari orang tua ada, resiko untuk anaknya ada, tapi juga dipengaruhi dari faktor-faktor lain juga. Faktor lain juga ya, Dok ya. Oke, Dok, tadi nih salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi kan salah satunya jenis kelamin dan usia ya, Dok. Kira-kira range usia berapa sih, Dok, atau jenis kelamin apa yang dia beresiko, Dok, terhadap stroke ini? Untuk usia biasanya secara umum dia lebih dari 45 tahun ke atas, cuman tidak menutup kemungkinan usia muda pun sekarang banyak yang bisa terkena stroke. Kayak tadi saya bilang faktor resikonya banyak. Tadi mungkin lebih istilahnya sekarang anak muda bilangnya mager lah ya, nggak ngapain olahraga pun jarang, terus kemudian obes, terus ada mungkin juga konsumsi alkohol itu. Terus untuk usia ya, kalau misalnya jenis kelamin lebih banyak pada laki-laki, tapi sama sih sekarang tidak menutup kemungkinan perempuan juga sama ya, Dok. Oke, berarti memang agak bergeser ya, Dok, tadi yang di usia 40-an tahun, tapi sekarang anak muda juga bisa kena nih stroke kalau memang gaya hidupnya nggak dijaga gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, tanda dan gejala awal penyakit stroke tuh kayak gimana ya, Dok, biar Sobat Hermina juga bisa bantu nih, Dok, mendeteksi dari rumah, Dok, sebelum dibawa ke rumah sakit. Biasanya orang tuh lebih aware-nya gini, stroke itu pasti identik dengan lemah anggota gerak salah satu sisi. Tapi memang ada beberapa varian, bukan beberapa varian sih, istilahnya kayak slogan, misalnya pasien curiga stroke, kita biasanya nyebutnya dengan segera ke rumah sakit. Jadi singkatannya itu adalah senyum asimetris, misalnya sebelah kiri atau kanan dia kelihatan senyumnya itu agak miring ke salah satu sisi. Itu dari kemudian G-nya itu gerakan lemah sebelah sisi, tadi sama yang secara umum orang bisa tahu, mungkin sebelah kirinya berasa lebih lemah,
lemas dibanding yang sebelah kanannya. Itu yang dari G. Kemudian R itu bicara pelo, bisa juga pasien tiba-tiba jadi kayak susah ngomong, atau mungkin dia mau ngomong tapi kayak susah buat keluar gitu, kayak susah ngejelasin. Itu dari ra. Terus ke-nya itu biasanya adalah kebal atau baas di salah satu sisi, entah kiri atau kanan. R lagi itu adalah rabun, bisa artian pasien itu bisa kayak misalnya ngeluh, aduh kok tiba-tiba mata saya gelap ya, atau mungkin kayak nggak bisa melihat, itu bisa. Kemudian S-nya ada keluhan nyeri kepala yang tidak pernah dialami sebelumnya, jadi kayak kayak rasanya tuh kayak nggak enak banget gitu. Tapi juga ada faktor dalam artian ada klinis lain juga yang bisa mendukung untuk sakit kepala ini. Berarti bukan cuma lemas satu sisi badan ya dok ya. Mungkin kalau sobat Hermina kan taunya kalau stroke itu lemas satu sisi badan aja, ternyata agak banyak ya dok. Bicara pelo juga, bahkan nyeri kepala juga nggak boleh kita sepelekan. Kalau memang ada gejala itu sebaiknya ke rumah sakit ya dok ya. Oke dok, mungkin dari sobat Hermina mau nanya ini dok, pasien kan biasanya kalau stroke itu lemas satu sisi badan ya dok, itu kira-kira bisa pulih nggak ya dok? Diharapkan bisa pulih kalau misalnya dia masih memenuhi istilahnya masa rentang yang baik lah, maksudnya golden periodnya. Diusahakan kalau bisa kurang dari 6 jam segera dibawa ke rumah sakit, karena diharapkan dengan waktu onset yang masih dini, kalau misalkan otaknya masih bisa lebih cepat untuk diperbaiki gitu. Oke, berarti 6 jam ya dok ya golden periodnya ya. Berarti sobat Hermina jangan sampai nih kalau misalnya ada pasien yang lemas satu sisi badan dibawanya besoknya ya dok ya, berarti udah lewat dari window periodnya. Oke dok, berarti kan 6 jam utama ini kan waktu yang kritis ya dok ya, yang benar-benar harus kita upayakan untuk terapi yang mungkin multidisiplin ya dok. Itu biasanya di terapinya bagaimana ya dok? Untuk misalkan itu untuk pengaktifan stroke. Jadi suatu sistem multidisiplin biasanya ada beberapa bagian lain, misalnya ke radiologi juga, kemudian ke laboratorium, kemudian jika diperlukan ada ke dokter yang berdasarkan misalnya ada kejadian stroke perdarahan tadi. Jadi diharapkan datang sebelum waktu 6 jam. Jadi memang benar-benar tuh yang diharapkan tuh sekitar 4,5 sampai 6 jam. Kalau bisa sih kurang dari 4,5 jam diharapkan sudah datang. Kalau bisa sih lebih awal. Kalau bisa 1 jam bisa langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Jadi diusahakan dengan waktu yang masih awal, kerusakannya masih bisa lebih diperbaiki, karena kerusakannya juga masih bersifat reversible lah, bisa kembali seperti normal. Harapannya seperti itu. Berarti benar-benar diupayakan maksimal banget, kalau bisa 4,5 jam. Kalau bisa 30 menit, 10 menit juga lebih baik ya dok, kalau rumahnya diharapkan ya dok. Iya, biar bisa cepat ditanganinya. Karena kan memang kalau seperti itu nggak cuma dokter saraf aja ya dok ya. Misalnya tadi dokter jelasin kan ada faktor resiko yang bisa diubah tuh. Misalnya dengan pasien ada HTDM, itu dikolaborasikan juga ya dok dengan penyakit dalam dan lainnya. Oke, berarti aku izin kesimpulan ya dok ya. Berarti sudah dijelaskan dari dokter Paramita tanda dan awal gejala ya dok ya, cara mendeteksi pasien dengan stroke. Itu misalnya ada bibirnya asimetris, senyumnya asimetris, ada lemas satu sisi, ada bicara pelo, mungkin yang susah menelan juga ya dok ya. Iya, ada. Iya, lalu misalnya pasien dengan nyeri kepala, dan sebaiknya jika ditemukan orang sekitar dengan gejala itu sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Kalau bisa dengan waktu periodnya adalah kurang dari 4,5 jam, agar kita bisa membantu ya dok ya dalam mengaktifkan post stroke, agar kita bisa kolaborasi multidisiplin untuk membantu pasien. Oke, terima kasih banyak dokter Paramita atas ilmunya hari ini. Mungkin sekian dari observasi hari ini, sampai jumpa di observasi selanjutnya.